Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan topik kali ini adalah From Emperan to Empire. Ini cerita sukses orang-orang yang memulai usaha mereka dari bawah dan salah satu yang sudah ada di hadapan saya adalah pengusaha kue dan kerupuk yang kini menjadi juragan travel, Pak Andianto. Saat ini armada Cipaganti Travel ini ada berapa sih, Pak Andi? Armadanya hampir 4.000 unit ini sekarang untuk total. Baru ngomong begitu aja, semua udah tepuk tangan nih. Belum cerita yang lain-lain. Nah, baru begini aja orang udah kagum. Yang ingin kita ketahui atau kami ketahui dari Anda adalah Anda ini sekolahnya lulusan mana? Saya lulusan SMA di Bandung, Pak. SMA? SMA, iya. Kuliah di luar negeri mungkin? Enggak. Jadi cuma lulusan SMA? SMA, Pak Andi, iya. Nah, ini berbahaya lagi kan? Kelas 2 SD bisa jadi pengusaha sukses. Ini cuma lulus SMA juga bisa sukses. Tolong dinasihatin anak-anak, jangan merasa bahwa kalau nggak sekolah kemudian pasti sukses seperti ini ya. Hati-hati. Kenapa cuma sampai SMA? Nah, waktu kelas 1 SMA, orang tua saya mulai mengerjakan waktu itu usahanya kue tambang. Dan saya udah mulai bantu ngebon ke toko PMD, bantu masarin ke toko-toko yang jual makanan ringan. Iya. Ya. Saya menemukan di situ, Pak. Jadi yang namanya Menemukan usaha passionnya. itu ternyata passionnya itu saya temukan gitu. Di situ. Di situ saya temukan dan saya merasa itulah pilihan saya. Ya, jadi saya setelah tamat SMA itu memang sudah dalam pikiran saya akan fokus untuk meneruskan usaha ini. Karena saya melihat, karena waktu itu kan yang namanya pengusaha kue tambang atau kue basah itu kan minim sekali, Pak. Oke, Ya, bisa Anda disebut melihat ada peluang di situ. Iya, itu saya melihat setitik cahaya di situ. Yang jika dikembangkan itu akan jadi besar gitu. Iya. Sebelum kita lanjutkan lagi dan bagaimana ceritanya sampai Anda bisa menjadi raja travel dari Bandung, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Kesuksesan lahir dari keberanian mengalahkan ketakutan. Idiom ini sepertinya tepat menggambarkan perjalanan Andianto Setiabudi dalam membesarkan grup Cipaganti hingga bisa besar seperti sekarang. Andianto yang akrab disapa Andi ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia harus merasakan getirnya kehidupan saat bisnis biskuit milik kedua orang tuanya gulung tikar. Mereka kemudian memilih pindah ke Bandung, Jawa Barat dan memulai semuanya dari nol. Meski orang tuanya tidak pernah memintanya untuk menjadi pengusaha, tapi Andianto yang pernah bercita-cita jadi dokter ini memilih untuk menekuni dunia bisnis selepas lulus sekolah menengah atas. Andi kemudian mencoba berbisnis kecil-kecilan, mulai dari berjualan kue, kacang Bandung, hingga akhirnya masuk ke bisnis jual beli mobil bekas. Tahun 1984, bisnis jual beli mobilnya mengalami kemajuan pesat. Andi pun kemudian mengembangkan bisnisnya dengan membuka showroom mobil dan perusahaan jasa transportasi di kota yang dikenal dengan sebutan Paris Van Java ini. Berkat kerja kerasnya, perusahaan yang didirikannya Cipaganti Group telah memiliki 5 holding company, yaitu Cipaganti Auto Jasa, Cipaganti Property, Cipaganti Heavy Equipment, Cipaganti Resort, Hotel, dan Cipaganti Syariah. Perusahaannya tersebut didukung oleh 5.000 orang karyawan dan 3.600 unit kendaraan yang tersebar di 103 kantor cabang Cipaganti di seluruh Indonesia. Kalau melihat
perusahaan grup Cipaganti sekarang kita nggak percaya ya bahwa pemiliknya hanya lulusan SMA. Dan dulu katanya perusahaan ayah Anda nyaris atau sudah bangkrut ya? Jadi tahapannya ini, kalau orang tua saya pabrik biskuit, pabrik kecap, pindah ke Bandung. Nggak begitu jalan, tutup. Mulai lagi, drop sampai ke bawah sekali. Bikinnya kue basah akhirnya orang tua saya. Papa saya kerja sama adiknya di Banjarmasin. Nah, kue basah ini umurnya cuma 3 hari, jadi BS dia. Jadi merangkak lagi dari bawah. Kue basah, masuk ke gorengan. Gorengan itu yang kue tambang itu. Jadi, kue tambang ini gorengan umurnya bisa lebih panjang gitu Pak. Bisa 3 bulan tahan untuk masa penjualannya itu di pasar. Itu yang menyebabkan saya terpancing untuk masuk ke dunia wirausaha gitu waktu itu. Itu berapa lama kemudian Anda ngurusin biskuit ini? Nah, cuman pabrik biskuit ini juga justru jadi waktu itu saya ngumpulin kan nih ceritanya dari kue tambang, bikin kacang Bandung segala macam, besarin pelan-pelan, masuk ke pabrik biskuit. Nah, ternyata di pabrik biskuit ini saya justru down lagi, terpuruk lagi. Kenapa? Karena ternyata pabrik ini nggak jalan tuh. Kenapa? Ternyata opennya Pak, matangnya tuh miring sebelah. Jadi si open ini nempel di dindingnya pabrik. Jadi rupanya si udara panasnya ini kesedot ke pinggir pabrik sebelah kanan ini. Jadi kalau si adonan ini yang sudah dicetak ini masuk ke open, yang sebelah kanan ini dia lebih panas. Akhirnya gagal bisnis ini. Saya dengar kerupuk ini gimana ceritanya? Dari tadi pertanyaan kerupuk nggak dijawab ini. Nah, buat saya penting ini kerupuk ini. Ini kan down lagi nih Pak. Iya. Down lagi, habis semua. Waduh, saya pikir habis semua ada ini. Itu kegagalan saya yang pertama. Tapi saya waktu itu kan semangat sekali untuk maju Pak. Jadi orang tua juga support. Saya lihat tetangga saya ada pabrik kerupuk waktu itu. Saya lihat ada peluang itu. Saya lihat karyawannya banyak bener. Wah, tiap pagi jam 4, jam 5 subuh udah pakai truk-truk gede itu jemput karyawan. Kalau zaman dulu jemputannya kan kayak nggak zaman sekarang pakai bus, pakai apa? Ini pakai truk ya, bisa kelihatan. Pakai mobil box dikasih apa tuh kursi panjang begitu aja. Waduh, maju juga. Ya sudah saya coba. Saya waktu itu down, Mbak. Habis modal itu sudah habis lah. Tunggu, ini menarik ya. Jadi cara Anda mengobservasi lingkungan penting juga ya. Jadi yang wira-wiri itu kalau kita nggak lihat ya, begitu sampai pada saat itu, loh kenapa kok banyak sekali karyawan ya? Berarti ini peluang bisnis. Peluang bisnis. Katanya bangkrut ini ya, gara-gara Gunung Galunggung meletus. Kenapa? Jadi apa hubungannya? Ini waktu itu kan pabrik kerupuknya maju, Pak. Maju sampai saya punya, sampai 7 rasanya tuh armada yang mobil Coldisol yang gede-gede. Karena kerupuk kan enteng digoreng, dipacking, jadi kalau beli mobil cari boxnya yang paling gede. Jadi udah yang paling gede, jadi pakainya yang double ban. Kalaupun yang engkelnya juga dibikin boxnya yang khusus yang gede. Supaya isinya itu bisa banyak. Sekali jalan bisa banyak bawanya. Kerupuk ini jalan 2 tahun, masuk ke tahun ketiga Galunggung pecah. Galunggung pecah, nah acinya ini kan semua dari Tasik. Sebentar, Galunggung itu meletus. Meletus. Iya. Impactnya dari Galunggung meletus ini, si tapiokanya kan berkurang produksinya, Pak. Singkatnya, kerupuk juga gagal ini. Nah, jadi ini peralihan nih, Pak. Peralihan nih. Jadi karena mobilnya ada diam sebagian, itu saya perbaikin. Si mobil-mobil truknya ini, boxnya ini, perbaikin saya jual, ganti unit yang agak baru. Dari sini saya belajar jual beli mobil. Nah, ini menarik sampai di sini ya. Gara-gara inilah kemudian Anda mulai terpikir bahwa jual beli mobil itu menarik dan untungnya besar ya. Ya, betul. Nah, dari sini lahir kemudian apa yang disebut Cipaganti Travel. Betul, Pak. Baik, bagaimana kisahnya? Iya. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Apa yang terjadi dengan bisnis Anda? Maju. Terus? Tapi masalah banyak. Yang namanya mobil disewa karena lepas kunci dipakai. Nggak bener lah. Dipakai inilah, dipakai itu. Jadi hampir setiap minggu nongkrong di kantor.